سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد المكرمون para ulama, para guru, para sesepuh dan tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan yang pernah hadir, baik TNI, polisian maupun sipil, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Al-Azhar Abuya Kiai Haji Abdul Rahman Asnawi, Kiai Haji Barul Ulum, serta ibu-ibu nyari dan para guru sekalian, anak-anakku para santri, hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita semua dipertemukan dalam rangka haul Abu yang Muhtar, guru kita semua. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan sejak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini sudah kembali nanti dicatat dan diterima sebagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma kenapa itu berisik sekali? Siapa itu? Mohon maaf, saya langsung mau naik, tidak dipersilakan oleh Elisa. Artinya bahwa saya hanya sambutan sedikit saja. Karena kalau penceramah biasanya ada yang atur dan diberi waktu. Iya. Setuju ya? Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, pada suatu hari Allah mengumumkan kepada makhluk-makhluk yang sudah lama beribadah, yaitu golongan malaikat dan jin. Allah mengumumkan, inni khaliqum basyaram min salsalin min hamadin masnun wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Hai malaikat, aku akan menciptakan makhluk baru yang berkulit kasar dari tanah lumpur hitam yang dibentuk. Maka apabila aku telah menyelesaikan badannya dan meniupkan ruh padanya,
menyungkurlah kamu semua bersujud kepadanya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka malaikat semuanya sujud menyungkur hormat kepada Bashar, illa iblis, kecuali iblis. Ditanya oleh Allah, wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada makhluk? Kenapa kamu tidak sujud kepada Adam? Padahal aku telah memerintahkannya. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Makanya aku tidak mau sujud kepada Adam, sebab aku lebih baik dari dia. Aku kau ciptakan dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Rupanya iblis ini pamer turunan. Merasa bahwa nasabnya, silsilahnya lebih baik daripada Adam, walaupun sudah ditetapkan supaya dia sujud hormat pada Adam, tidak boleh. Campur-campur. Alasannya silsilahnya lebih baik. Jadi kalau nanti ada orang yang sibuk pamer silsilah, tiap hari nyusun silsilah, lalu merasa lebih baik dari yang lain, itu kelakuan. Saya tidak mau hormat ke dia, sabab saya mah anu bin anu al anu. Iblis. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Allah katakan, fakhruj minha fa innaka rajim. Metu sira saka swarga iki. Ngerti enggak ini? Ada orang Jawa? Ada orang Jawa? Gak usah ngangkat tangan, sudah ketahuan kalau bibir tebel hidung pesek pasti Jawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bikin statement, kullukum min Adam, dimana ayyuhan nas, hai seluruh manusia, kullukum min Adam, kamu semua berasal dari Adam, wa Adam min turab, dan Adam itu terbuat dari tanah. La fadla li'arabiyyin ala ajamiyyin, tidak ada kelebihan orang Arab atas yang bukan Arab, illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Allah berfirman dalam Al-Quran,
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Seluruh manusia, kami Allah telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kami jadikan kamu semua berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, supaya saling mengenal budaya satu dengan yang lain. Yang hebat bukan karena Arabnya, yang hebat bukan karena Eropahnya, yang hebat bukan karena Cinanya, bukan Jawa, bukan Sundanya. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Punten ehonnya dibunuh dulu kan. Kasihan jauh dengannya. Suara saya jelas atau tidak? Hamba Allah yang muliakan. Gara-gara pamer silsilah, setan merasa anak sana, sedangkan Adam anak tanah. Cek Allah, fakhruj minha fa innaka rajim. Nyingkir sia dia anjeun mageus dirajam Tuhan. Sekarang ada nggak orang pamer turunan? Merasa diri punya silsilah yang luar biasa. Saya anak anu bin anu al anu siapa si Daer bin Atta. Di Indonesia muncul kembali gerakan-gerakan orang-orang yang saling pamer satu dengan yang lain. Supaya beda dengan yang lain, tambah namanya Raden, Anjung, Andi, Sunan, Syarif, Sayyid, Habib, dan sebagainya. Boleh menggunakan gelar apapun, yang tidak dibolehkan kalau engkau membuat gelar untuk mengeksklusifkan diri dari orang lain dan merasa lebih hebat dari orang lain. Menang. Tapi kalau kamu merasa lebih hebat nasab dari yang lain dan menghinakan pribumi Indonesia, nyingkir syati Indonesia. Jelas? Datang Belanda, dipuja-puja oleh kita, dijajah oleh Belanda. Datang Jepang, dipuja-puja oleh kita, dijajah oleh Jepang. Tidak mustahil etnis-etnis lain yang datang di Indonesia ingin disanjung dan dipuja, pamer silsilah, pamer keturunan, pamer nasab. Kalau kalian terjebak, lama-lama aja dijajah kembali oleh mereka. Kita mau bangga dengan Indonesia. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Akhirnya setan diusir dari dalam surga Indonesia. Tidak akan kita biarkan ada suku manapun, bangsa manapun, etnis manapun coba-coba menginjak Indonesia. Kalau coba-coba mengganggu Indonesia, bikin kacau di Indonesia, kudu keluar di Indonesia. Setuju? Setuju? Begitu setan pergi, dilantiklah Adam dan Hawa. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Akhirnya Adam dan Hawa dilantik jadi presiden dan wakil presiden. Tugasnya apa? Uskun anta. Uskun itu asalnya sakana yaskunu.
Kalau istilah Kiai Bahrul Ulum, sakana yaskunu sama dengan nasoro yang suruh, kafaro yang suruh, bukan kafaro yang kafir, sesiapa. Apa artinya uskun? Uskun itu sukun, tenang. Kalau dalam ilmu tajwid ada yang namanya sukun, ada yang namanya harokat. Harokat ada fathah, kasrah, dhammah, dan nanti ada sukun. Apa bedanya? Kalau kita kawin biasanya litaskunu ilaiha. Kawin kamu dengan perempuan supaya kamu sukun ke awewe. Apa artinya? Sebab sukun itu lawannya harokat. Harokat itu ada fathah, ada kasrah, ada dhammah. Kenapa laki-laki kawin dengan perempuan? Supaya sukun, supaya tenang. Sebab kalau belum kawin biasanya di badan laki-laki adanya berharokat. Harokatnya oyat, bergerak. Benar? Ada yang dhammah, ada yang fathah, ada yang kasrah. 20, 30 dhammah, kita panjang 6 harokat pakai tasdid. Tapi kalau sudah 60-an mungkin dia sudah fathah, 70 ke atas mungkin sudah kasrah. Andeng siap. Litaskunu ilaiha, supaya sukun dengan perempuan. Uskun anta, tenanglah kamu di dalam surga bersama istrimu. Silakan kamu makan apa yang kamu suka, tapi kamu jangan dekati satu pohon ini. Sebab kalau satu pohon ini kamu dekati, kamu termasuk di antara orang-orang zalim. Artinya apa? Ada buah yang begitu banyak, silakan kamu makan, tapi ada satu pohon yang jangankan kamu makan, kamu dekati juga tidak boleh. Walaupun dia ada di halaman kamu, ada di kantong kamu, ada di meja kamu, cairnya dengan tanda tangan kamu. Kalau bukan aku, jangan kamu ambil, sebab itu korupsi namanya. Satu. Yang kedua, inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yujadilaka wa la jannati wa tashqa. Ini musuh lawan politik kamu, saingan kamu yang sudah kalah dengan kamu, yang terusir dari negeri tempat tinggal kamu. Jangan sampai nanti datang di tempat kamu, datang bertemu ngomong dengan kamu, kamu terima silaturahmi malah koalisi dengan dia. Bahaya. Setan datang silaturahmi. Memang setan juga suka datang silaturahmi, terutama kalau lagi penting sedang musim kampanye. Datang. Makanya saya senang dengar Kiai Bahrul bilang tadi, keluarga besar Abuya Mukhtar pesannya jangan santri terlibat politik. Benar, saya kenapa? Kalau sudah main politik biasanya sudah kesurupan setan, betul? Silaturahmi. Dan kamu katanya dapat ayat ya, dan betul. Ayatnya wala taqrabu hadhihi syajarata dan kok tahu kamu dari mana? Aku dapat dari YouTube. Memang setan juga ngaji-ngajinya dari YouTube. Setan juga belajar agama, belajarnya dari postingan. Kudunya Mahadi Qiraatul Kutub dia baca YouTube. Kudunya sama aja kan malah postingan yang dibawanya mushaf, bukan mushaf tapi WhatsApp. Mana hakumar hukuman hadis dan tidak takut nama kayaknya takut nama kalian ada. Kamu tidak dilarang oleh Tuhanmu mendekati pohon ini kecuali justru kalau kamu makan buahnya kamu jadi malaikat dan kekal di dalam surga. Ayatnya sama, tafsirnya beda. Waspada di akhir zaman nanti ada orang-orang yang membaca Al-Quran ayatnya sama, bahkan mungkin bikin pesantren Quran juga, cuman tafsirnya beda. Makan aja dan nanti kamu jadi malaikat. Raman kalau kan orang deh. Wakal sama setan bersumpah pada Adam, hai Adam, aku ngomong ini semata-mata buat kamu. Rupanya memang setan tuh tukang sumpah. Makanya nanti kalau jurukam sumpah biasanya itu sudah mulai kesurupan. Saya sumpah, saya berjanji saudara, kalau saya terpilih maka jangan kesini, saya aspal semuanya.
Ayo saya tanya, biasanya orang-orang kalau ingin dipilih kan suka berjanji, kalau sudah terpilih tepati janji apa tidak? Dulu waktu musim pilihan lurah, para calon lurah datang ke Ajengan, ke pesantren, bertemu dengan kiai dan para santri, masih sambutan dan sumbangan. Kira-kira waktu sambutan janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi lurah menepati janji apa tidak? Kau yang berjanji dulu waktu musim pemilihan anggota DPRD, para calon anggota DPRD datang ke rumah kiai, datang ke rumah Ajengan, datang ke pesantren, datang ke pengajian, masih sambutan dan sumbangan. Itu calon anggota wakil rakyat, kira-kira waktu kampanye janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi anggota DPR menepati janji apa tidak? Dulu waktu ibu masih perawan Ayu Ting-Ting, datang cowok ke rumah ibu, wajahnya kelihatan ganteng dari kejauhan. Dia rayu-rayu ibu ingin supaya ibu jadi istrinya, dia jadi suami. Kamu waktu rayu-rayu janji apa tidak? Lupa katanya. Karena setan bersumpah, Adam goncang hatinya. Kenapa? Karena Adam tidak pernah nonton TV One. Adam tidak pernah nonton televisi. Sebab kalau Adam pernah nonton TV One, menyaksikan ada orang yang datangnya pakai Mercy, naik Mercy, bajunya pakai dasi, pakai peci, di sofa pakai kitab suci, di Senayan malah korok, tidak tergoda. Tapi karena Adam tidak pernah nonton televisi, mengira bahwa setiap yang sumpah itu pasti menepati janji, tergoda lagi ya. Adam jatuh di India, Hawa jatuhnya di Jeddah. Konon Hawa pekerjaannya cuma menangis pagi, siang, dan malam. Bukan karena sakit kepalanya, bukan pening di kepalanya, bukan gores di tubuhnya, bukan luka di kakinya. Goresnya tuh, sakitnya tuh, kangen sama suami. Sementara Adam yang berada dia bukan tidak kangen dengan istrinya, bukan tidak kangen rindu dengan kekasihnya, kangen dan ribut tentu saja, tapi tidak tahu alamat barunya. Mau nanya sama orang India, kamu dikasih alamat. Untung saja Adam dapat WA, wahyu Allah. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Dapat ijazah mutasil langsung dari Allah. Apa? Kalimat dari Rabbi. Wiridnya dari Allah, bukan karangan sendiri, bukan bikin sendiri, tapi langsung dari Allah. Apa yang dibaca? Rabbana ya Rabbana zalamna wa ilam wa tarhamna minal khasirin. Satu pendapat mengatakan Adam saat itu bertawassul dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dia berdoa kepada Allah, Allahumma bihaqqi Muhammadin taqwa tali, ya Allah dengan hak Muhammad kiranya kau ampunkan kesalahanku. Allah bertanya, ya Adam kaifa arafta Muhammad dan walam akhluqhu, wahai Adam, bagaimana kau kenal Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Nabi Adam berkata, ya Rabbi innaka al-mahraq ila fatwasi wa maktuban ala qawaid al-'arsy la ilaha Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa min asma'i khalqika illa lahu haqqul khalqi ilaik. Ya Allah, ketika Engkau telah selesai menciptakan aku angkat kepalaku dan ku pandang di tiang-tiang pancang arsy. Aku melihat ada satu nama bergandengan dengan namamu, yaitu nama Muhammad. Dalam surah
Rasul teh kalimat yang indah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad utusan Allah. Aku yakin ya Allah tidak akan membiarkan ada satu nama bergandengan dengan Allah kecuali pasti nama itu nama makhluk yang paling kau cintai. Sadaqah ya Adam, innahu la'abul khalqi ilayya wa innahu la'akhlu anbiya'i wa dzurriyyatika walaula huma khalaqtuka. Engkau benar wahai Adam, Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Dia nabi terakhir di antara anak cucumu yang kalau bukan karena dia aku tidak akan menciptakan kamu. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Adam melakukan pelanggaran di dalam surga ketika ditegur oleh Allah, tobat, baca istighfar dan tawassul. Setan juga bikin salah, cuman ketika ditegur bukannya istighfar, bukannya tawassul, karena setan memang anti istighfar, anti istighfar, anti. Jadi kalau besok ada yang membid'ahkan tawassul, berarti turunan. Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Daripada repot mendingan roti. Cuman kopinya nggak adaan. Aduh. Kita semua turunan Kanjeng Nabi Adam sudah biasa bertawassul, terutama ibu-ibu. Ya Rabbi bil Mustafa lil maqasidana waghfir lana ma qadaya ya Rabbi waj'al rajai ghayra عاكس لديك واجعل حسابي غير منحزن يا ربي بالمصطفى للمقاصدنا واغفر لنا والطف بعبدك في الدارين إلا له صبرا متى تدعوه الأول ينهزم يا ربي بالمصطفى للمقاصدنا واغفر mudah-mudahan berkah tawassul yang kita baca, kita pulang ke rumah masing-masing bersih dari dosa. Yang sedang mencari ilmu dimudahkan dapat ilmunya. Yang sedang cari rezeki dimudahkan dapat rezekinya. Yang belum punya istri segera punya istri. Yang sudah punya istri segera dapat anak. Allahumma hamba yang muliakan, akhirnya bertemulah dikiring kaki Kanjeng Nabi Adam sampai di Jabal Rahmah, bertemu dengan istrinya, rukun kembali rumah tangganya, stabil kembali hidupnya, bahagia lagi hidupnya karena Adam baca istighfar. Setan melakukan kesalahan di dalam surga, tapi ketika ditegur oleh Allah beralasan. Apa alasannya? Ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Yang lebih aneh nanti ada orang yang melakukan kesalahan bicara mengaku kesurupan setan. Itu menfitnah setan. Kenging ke fitnah setan? Kenging ke fitnah setan? Turun, kemudian Adam dan Hawa beranak pinak, sampailah saatnya Allah mengumumkan pengumuman berikutnya. Wahai malaikat, hari ini aku akan mengangkat seorang khalifah di muka bumi yang akan memimpin urusan bumi, yang akan kelola urusan bumi.
malaikat giliran sekarang protes. Kalau tadi yang menentang perintah Allah adalah iblis, sekarang malaikat yang protes. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Ya Allah, adakah Kau angkat seorang manusia yang suka menciptakan kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi menjadi seorang pemimpin, sedangkan kami ada orang yang rajin melakukan tasbih, tahmid dan takdis, memuji Engkau, beribadah pada Engkau. Saudara-saudara tahu nggak, iblis sebelum melakukan pelanggaran itu sudah 2000 tahun jadi tukang ibadah. Semua ibadahnya hilang nilainya karena sekali melakukan kesombongan, ngago goreng batu, jago bicara, jago ibadah, menghina orang lain, pasti habis kehormatannya di hadapan manusia. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Ya Allah, kenapa Engkau angkat seorang khalifah itu makhluk biasa, manusia biasa? Adakah yang Kau angkat itu orang yang suka menumpahkan darah dan menciptakan kerusakan di muka bumi? Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Dia memang tidak menghina kelihatannya, tapi merendahkan lawan politiknya, mengangkat dirinya sendiri. Kami kan ahli ibadah, oh yang diangkat jadi khalifah dia, pantasnya kan kami. Kampanye deui wae. Dalam kampanye jatuhkan lawan politik, angkat kelompok sendiri. Allah berdoa, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang tidak kamu tahu. Kemudian Allah ajari kanjeng Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, thumma Allahu ala malaikati qala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Hai malaikat, sekarang kita lakukan debat capres. Kalau memang kamu lebih layak jadi khalifah, kamu merasa lebih pintar jadi seorang presiden, ayo adu argumentasi, sebutkan nama-nama ini. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Ternyata malaikat tidak mampu menjawab. Yang bisa menjawab justru Adam. Adam lebih pintar, maka yang diangkat jadi khalifah adalah Adam. Dan malaikat terima, walaupun gak move on juga wayang we, yang pintar yang diangkat. Di sini Allah bedakan ketokohan Adam itu karena ilmunya. Kalau di tempat ini ada Buya Mukhtar, ada Buya Abdurrahman Asnawi, ada Kiai Haji Bahrul Ulum, dimuliakan Allah bukan karena hartanya, bukan semata karena keturunannya, bukan karena ibadahnya semata-mata, tapi karena ada kelebihan ilmu pengetahuan di atas orang lain. Hamba yang muliakan, setelah kalah debat capres, kira-kira Adam dihina 2 kali marah apa tidak? Waktu dihina disebut turunan tanah, marah apa tidak? Tidak. Waktu sekarang dihina sebagai orang yang kurang ibadahnya, marah apa tidak? Tidak. Begitulah seharusnya orang beriman. Ketika engkau direndahkan orang lain, tidak perlu marah, tidak perlu kecewa, dan itu menandakan orang berilmu. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Kemudian Allah berfirman kepada Adam, ambihum bi asma'ihim. Hai Adam, ajarkan kepada mereka tentang nama-nama kamu. Walaupun sudah senior, walaupun lebih tua, yang tidak punya ilmu, wayahna kudu ngaji. Walaupun lebih muda, yang banyak ilmu, wayahna kudu ajar. Manusia itu hanya 2 golongan, syaitan bil khair wa la khaira bima siwahuma. Manusia itu hanya pengajar dan yang diajar, tidak ada kebaikan di luar keduanya. Ulama itu seperti gunung. Dulu di Tasik itu ada gunung yang tinggi. Di Bandung itu dilingkung gunung. Kalau gunungnya masih ada, sejuk udaranya. Kenapa? Sebab gunung itu menyimpan air yang sangat banyak. Di atas gunung tumbuh pepohonan, hewan, burung, barang yang keriapan, semua makhluk
makhluk hidup di gunung dan gunung tidak memilih siapa yang mau tinggal di dalamnya. Artinya apa? Jika di satu daerah ada ulama, sejuk daerahnya, tiis masyarakatnya, dan ulama yang baik tidak pernah memilih santri dan murid. Siapa saja yang datang, siapapun yang hadir, diterima, silahkan menikmati ilmu yang ada dalam dirinya. Tapi hari ini gunung-gunung sudah banyak dibongkarin, batunya diambilin, dijadikan semen, diangkut jadi bangunan di Jakarta. Panas daerahnya, longsor tanahnya, banjir daratannya. Siapa yang salah? Kita yang salah menembang gunung-gunung. Dulu ketika ulama masih banyak, sejuk Indonesia. Tapi hari ini para ulamanya sudah diangkutin ke Senayan, ulamanya diangkut ke gedung-gedung DPRD, ulamanya diangkut ke pejabat pemerintahan, ulamanya diangkut ke pabrik-pabrik. Kosonglah alam pesantrennya, kosonglah tanaman di lingkungannya, panas daerahnya, persoalan masyarakat tidak selesai-selesai. Maka bagus pesan Abuya dulu, jangan main politik. Bukan tidak boleh berpolitik, yang tidak boleh itu main politik yang tanpa aturan. Sebab kalau tidak bisa politik, dipolitisir. Tapi kalau biasanya jadi pemain politik, kebanyakan suka main-mainin kepentingan rakyat. Punten para pagi. Ulama itu ibarat domir nahnu lirrafi wa nasbi wa jarina sholah ka'ibina fa inna lanina mina. Domir nahnu buat rafa, nasab, jar, soleh cocok. Artinya apa? Ulama itu kudu bergaul dengan semua kalangan. Dengan yang rafa dia tidak kemudian jadi hina, dengan yang jar tidak kemudian jadi hina, dengan yang rafa tidak kemudian jadi sombong, tetap stabil. Nahnu, domir nahnu itu stabil dengan siapapun bergaul. Al-Quran menggambarkan ilmu itu dengan madu. Al-Quran itu dengan madu. Dia tadi itu dengan nahnu. Wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun. Di dalam Al-Quran itu ada surat yang namanya surat An-Nahl. Artinya lebat. Apa itu lebat? Apa bedanya niruan sama nyiru? Kalau nyiru ada niruannya, tapi kalau niruan nggak punya. Kenapa Allah buat satu surat Al-Quran namanya surat An-Nahl? Kenapa diturunkan surat Tawon? Muasa panon-panon atau Allah punya muasa mata-mata. Kecuali ada hikmahnya. Tapi hikmahnya akan hilang. Kecuali bagi orang yang berilmu. Wah, terak bikin batu herak makhluk tahu. Lihat di Quran. Baru nomor suratnya sudah istimewa. Dalam Al-Quran ada surat Ali Imran yang berarti keluarga Imran. Dia surat nomor 3. Kenapa Ali Imran nomor 3? Sebab rumah tangga itu minimal 3, anak, ibu dan anak. Di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat An-Nisa. Surat An-Nisa artinya perempuan-perempuan atau istri-istri. Dia nomor 4. Kenapa surat istri-istri nomor 4? Karena seorang muslim boleh punya bini sampai. Di dalam Al-Quran juga ada surat Al-Ma'idah yang artinya hidangan panganan. Al-Ma'idah hidangan dan panganan. Kenapa Al-Ma'idah nomor 5? Karena yang namanya makanan 4 sehat 5. Di dalam Al-Quran juga ada surat Yusuf. Surat Yusuf itu surat yang ke-12. Kenapa? Karena Nabi Yakub punya anak 12, salah satunya Nabi Yusuf. Makanya dia sempurna ketika Yusuf dibuang ke dalam sumur tua itu dicelakakan. Makanya orang Sunda kalau ada orang celaka paling tidak enak namanya celaka 2.
Sepak bola yang paling berbahaya tendangan penalti 12. Kenapa surat An-Nahl? An-Nahl artinya tawon, sebab di dalam kehidupan tawon ada pelajaran bagi umat manusia. Yang pertama, tawon itu senantiasa pakai seragam merata dengan yang lainnya, senantiasa hidup berjamaah, dan hidupnya tidak akan pernah berubah selamanya. Yang namanya tawon, ya tawon pasti madunya asam. Betul? Artinya apa? Tawon itu kompak dan tetap sunnahnya ahlus sunnah wal. Yang kedua, tawon itu senantiasa punya pemimpin, dan pengangkatan pemimpin tidak pernah terjadi gejolak, selalu kondusif, tidak butuh APBN, nggak butuh kampanye, nggak butuh spanduk, tidak ada penghinaan, nggak ada penistaan. Hebatnya tawon. Yang ketiga, tawon itu kalau sudah punya pemimpin kemudian membangun negerinya, berapapun jumlah tawon yang ada, rumahnya ukuran yang sama. Padahal tawon tidak punya komputer dan tidak punya meteran, ukuran rumahnya kabeh sawah. Manusia yang sudah insinyur suruh ukur rumah persis tidak akan bisa. Yang keempat, tawon setiap pagi pasti berangkat meninggalkan rumahnya. Tidak ada satupun tawon yang ketinggalan ngerengkol sampai jam 8 pagi seperti santri pesantren. Yang kelima, tawon pergi mencari apa? Mencari apapun juga sesuai dengan fikih yang telah ditetapkan oleh negerinya, sesuai dengan konstitusi yang sudah digariskan oleh negaranya. Kalau perintah konstitusi mencari madu yang manis, kabeh mencari yang manis. Kalau perintah konstitusi mencari yang pahit, kabeh mencari yang pahit. Kalau perintah konstitusi mencari yang asam, semua cari yang asam. Kalau perintah konstitusi mencari yang puhur, kabeh mencari yang puhur. Tidak pernah ada tawon melakukan pengoplosan madu. Apa madunya? Semua tawon yang mendapatkan madu dibawa pulang ke negaranya, dilaporkan kepada pemimpinnya. Tidak pernah ada tawon yang menyimpan hasil karyanya di rekening Singapura atau di Swiss. Tidak perlu ada amnesti pengampunan pajak, sebab kabeh tawon jujur untuk negaranya. Beda dengan wakil rakyat kita, kalau pergi kemana-mana dapat gaji dari mana-mana, duitnya tidak pernah untuk rakyatnya. Betul? Apa yang keluar dari perut tawon? Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu. Yang keluar dari perut tawon itu adalah minuman. Artis yang cantik butuh dengan yang keluar dari perut tawon. Profesor yang pintar butuh dengan yang keluar dari perut tawon. Tapi tawon tidak pernah butuh dengan yang keluar dari perut artis. Betul? Tapi tawon tidak pernah butuh dengan yang keluar dari perut profesor. Padahal artis dan profesor butuh dengan yang keluar dari perut tawon, sebagaimana penceramah butuh dengan kopi dari panitia. Lu memang kerja saya kan cuma pidato, kopi dah foto-foto. Kayak apa maksudnya? Ya khruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Keluar dari perut tawon minuman yang aneka warnanya. Dulu mah seringkali kita punya pikiran yang namanya madu itu mesti manis, padahal kabeh madu amis. Laras. Ada istilah, istriku wajahmu begitu cantik, semanis dan semanis madu. Padahal kadang-kadang hasil ogenya watang bulan pahit wajahnya. Padahal madu ada yang manis, ada yang asam, ada yang pahit, ada yang tergantung dari mana dia downloadnya. Pertanyaan kita, kenapa tawon makhluk yang begitu kecil dan hina di hadapan kita hidupnya rukun, ngangkat pemimpin dengan kondusif dan aman, kemudian pada akhirnya tawon bisa memberikan anugerah kepada orang banyak, go internasional, menjadi sebuah negara yang besar? Lihat ayatnya, wa auha rabbuka ilan nahli, Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Saya tidak akan menggunakan ulumul Quran. Auha di situ ada insting, tetapi teksnya adalah auha yang pasti. Semua yang dilakukan oleh tawon, mulai hidup pribadi menjaga raga dengan
keluarga, dengan tetangga, sesama warga, dan kolega. Semuanya berdasarkan wahyu Allah. Artinya apa saudara? Jika satu rumah tangga, bahkan jika satu negara dan dunia ingin hidup bahagia, satu caranya, jadikan wahyu Allah Al-Quran sebagai rujukan dan tuntunan bagi warganya. Tidak ada jalan lain. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang jadi masalah saudara-saudara, namanya Al-Quran itu sama seperti madu. Ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asam, ada yang pahit. Tapi ayat-ayat itu semua fihi syifaa'un linnas, untuk menyembuhkan penyakit manusia. Kayak apa sih madu yang dihasilkan? Tergantung bunga yang dia tanam. Kalau yang diambil oleh tawon itu adalah madu putih bunga kelapa, manis. Tapi kalau yang diminumnya itu adalah bunga karet, pahit ya. Kalau yang diambilnya adalah buah yang asam, asam madunya. Tewel tanah, kelacang jauh-jauh. Jangan yang manis dengan yang pahit dan yang asam saling menghina. Kabeh dia semua madunya dari Allah, dari alam Allah. Tetapi masing-masing ada penggunaannya. Yuk tukang madu jangan pada berantem. Begitu Al-Quran, ketika ada penceramah orang-orang Nahdlatul Ulama, orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dia baca ada ayat-ayat yang manis, pengajian teh humor, lucu, santai, pahala, terus amal kebaik dah ayat-ayat teh tahu ge. Sebaliknya ada yang baca Al-Quran teh kabeh ayatnya perang mulu, ayat teh tak bener bolak-balik. Lah apa-apa teh bener ayat lain. Ada juga penceramahnya kerjanya cuma nyindir-nyindir, mau ayat sama ayat hasil. Tapi semua penceramah, semua kiai, semua ulama dengan yang manisnya, dengan yang pahitnya, yang kerasnya, termasuk yang nyindir, KBG untuk memperbaiki kehidupan umat manusia. Ulah pahina-hina. Yang harus diwaspadai satu, awas sekarang banyak madu oplosan. Kadang-kadang mereknya lebih bagus. Dari madu asli mah ada mereknya kadang-kadangnya. Sudah masuk kota dioplos kasih merek yang bagus. Begitu diminum lain cager malah nambah geli. Bukannya sembuh malah kambuh. Tapi kita tidak tahu ciri-ciri oplosan bukan ada kaki kubaya. Begitupun ayat Al-Quran, hati-hati dengan tafsir oplosan. Dan oplosan yang paling berbahaya, kalau ayat Al-Quran sudah dioplos dengan politik, bahaya. Makanya pesantren tetap pesantren yang tradisional, yang tegas. Jangan bawa-bawa politik ke pesantren, keracunan daya tambah oplosan. Yang kedua, tidak semua tawon menghasilkan madu. Orang Jawa kenal yang namanya tawon jas, cekurang mah papanting. Ayah papanting, kuningan papanting. Jawabannya jangan kuningan, terang. Kuningan papanting. Nah, ini mah sunnah mutlak. Secara fisik penampilannya pangtawonnya dari jauh kelihatan awaknya gede, tapi tawon itu sedikit jamaahnya, eksklusif tertutup hidupnya. Dia tidak menghasilkan madu. Yang paling buruk adalah tawon itu sok nyeureun bae. Dia nyeureunnya karena huruf banget bahaya. Ngarusak huruf. Senakal-nakalnya odeng paling ngantuk badan. Ngan si eta masih papanting mah sasaran teh huruf bae. Ngarusak akal pikiran umat Islam itu kan. Artinya apa?
di zaman akhir nanti ada orang-orang yang penampilannya kayak ulama, udang-udangnya 3,5 meter, kumisnya 7 meter, jika pakaian pasal rumahan, minyak wanginya seperti orang yang kehujanan minyak sengit. Dari penampilannya semua kayak ulama, jenggotnya 3,5 meter daripada cengkok seumur-umur. Tapi yang keluar dari dirinya bukan ayat-ayat Al-Quran, melainkan fitnah yang memecahkan otak manusia, merusak akal manusia, sehingga orang umat menjadi puyeng, mengundang penceramah, mengundang yang memberikan nasihat, mengundang ustaz, pulang pengajian lain tentrem apa puyeng di arah sesama umat Islam. Itu Pak Panti. Tugas siapa? Kalau di rumah kita ada Pak Panting, enaknya diapain? Ayo. Kalau di rumah kita ada Pak Panting, enaknya diapain? Taeta. Makanya kalau di sini nanti ada orang yang seenaknya mengacaukan umat Islam, ngaji nggak bisa, baca Quran terparuh, tapi seenaknya memberikan pelajaran kepada umat yang menimbulkan panas dan kepanikan. Kata Pak Panting, buru-buru kudu di. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Itu aja kok. Daripada repot mendingan. Ini kopi cap siwut. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syafi wa darati, al-fatayyaji ya uhailal judi ya uhailal judi. Dua yang bahaya. Setan ayatnya sama, yang beda tafsirnya. Alhamdulillah, di sini masih ada pesantren yang mencetak tawon-tawon odeng. Mudah-mudahan semua santri yang ada di sini jadi ulama. Asal sabar. Yang suka nggak sabar orang tuanya. Budak ke pesantren yang tak indungan celik kayak ada yang beli ya. Di rumah saya juga ada pesantren, nggak banyak, santrinya cuma 500 orang. Yang ribut bukan ngatur santrinya, ngatur kolokna, terus bayaran taramaya. Kamu sendiri tak ngaku aja. Ditagih tembok pemonyong lagi tembok mayar, memang ajengan listriknya mayar kubu. Memang saja makannya cukup. Itu cara melihat apa namanya? Apa ini? Masya Allah. Itu kopi lato ini. Masya Allah. Itu karena baru lato teh orde lama dan suatu orang dua yang ada. Ini bakal ribut PDIP juga karena bakarannya incirikan soal. Atau kalau lama dan harto. Dari alamat menerjemahkan kelakuan kita orang ini. Maka saya selalu bicara yang tidak populer. Alam menerjemahkan kelakuan kita semua, bukan salah sendiri tapi salah rame-rame. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Banyak pada pesantren Quran, banyak pesantren tempat ngaji, tapi yang selamat bisa dihitung karena apa? Ada kepentingan.
Suku masih ada pesantren yang mengajarkan ilmu merah al-kalamu utawi kalam iku waya kalam iku ala apa sih pada nomor kamu kalau susu apa kamu itu kan main daya apa filati kamu sejane wong Arab gitu ya. Orang murah tuh itu kasakan masuk makin masuk mahal kalimat itu kalimat itu kalau dia kalam kali apa ojo ada di salamun Wahulu fi jawaz istighfari di ala sanatin aqwali Abu Shalih wa nawi hamba wa kana kullu bagi aib Muhammad. Masih ada yang ngajarin kayak gini. Tapi bukan berarti tidak boleh berbudaya, karena kita orang semua budaya. Sebab apa? Nasihat orang tua kita yang kadang-kadang disimpan di lagu-lagu itu kita tidak paham. Orang tua kita sudah pesan dari dulu ingatkan kita, bubui bulan. Cincang kening mancing kleng losa kolong sabilulungan bilolongan sama anjing sabilulungan itu dasar sabilulungan genteng ulah potong sabilulungan Saudara Muhammad, jangan dianggap pesan ini pepesan kosong, harus kesebuhan. Apa itu sabilulungan? Sabilillah silih tulungan. Hebat. Orang Sunda mah hebat. Bahasa Sunda itu campur dengan bahasa Arab. Walau karihal kafirun, walau karihal tanya. Balas situnya. Sebetulnya mereka sukun butuhan kata. Tetap jengkol gaya zaman taksir lah jangan kil. Banyak katanya gitu. Sabilulungan sabilillah silih tulungan berhadapan dengan Belanda lamun kita ngomong perang-perangan ngartieun dipucit orang sambil nyanyi padahal mah keur ngompatkeun eta teh. Ayo kurang sabilillah silih tulungan sifat silih rojong lupa dengan lagu ini ya dia enak sifat silih rojong ayo so bubui bulan panon poe bisa saudara lihat ini pesan orang tuanya di mana ke bapak pasti ayah apa tos bungkus kulit kajati pulang ke asal anjem bisingan apa ke ayah geus muncul partai bubui bulan bulan teh bulan kan dibubuikeun ka jenis saeutik kitu tah terus ayah partai bubui disingkat jadi ayah partai bubun ayah yang kedua sangrai bentang hari sangrai teh bumi tanah bulan gigir nama bentang partai kuning bentang ayah kan nu katilu panon poe ayah gambar naon eta ulah kagak bapak teh di mana ada di harapan ayat partai bubui bulan ada partai kuning bentang ayat panon poe anjeun umat Islam bakal pabureun cai teteh kalau tanya lah non peset korut unggal bulan abdi teh keun bae anjeun beda partai oge keun beda organisasi oge keun beda orang oge da anjeun teh saagama jeung samanaya sabulan sakalimah silaturahmi ngumpul ngariung
haliwonan legian unggal poe oge hade dan anjeun beda ormas, beda organisasi, beda partai politik masih gitu mah tong ieu nu anyar nu aya we bareng di dinya unggal poe. Oh, orangnya situ Ciburu lautna nyari teh hari buru ya naon buru ya naon lagi anak cek orang Jakarta namanya kecek cek Jawa kecek bong kami budak leutik bisa ngapung pabakungan kuriling malingan nu sarupaning buah-buahan naon bae naon eta namina lalai bahasa Indonesia naon kan burui kecebong lalai kan rame di Indonesia ribut si eta mah kecebong si eta mah kampret ayo kalau kurang harus kebejaan tidak ada toko terpaham sok raskin laguna berai siang alam padang raskin bok dewai tolong nangka wirid teknik itu cincang keling wirid teknik itu asal husna hamba yang dimuliakan ajarkan Quran pelajari dan pahami Quran hafalkan Quran ngaji dengan ajaran dan ahlinya nanti rinci bisa jadi ilmu tauhid usulnya bisa jadi ilmu fikih bisa jadi ilmu tasawuf ngaji dari pesantren ngarah terus satu kapoplosan bukan berarti kita kehilangan budaya dan budaya maka kearifan lokal kudu aya bahkan orang tua kita kalau pengajian mengajarkan agama sok dicampur dengan budaya jadi indah 4 bulan salametan 7 bulan salametan budak salametan lu cilakan bener geus salametan tapi kami ge kecelakaan tengah Sallallahu Muhammad begitu gunung sudah ditebang dibongkarin banjir panas dingin harus pakai AC banyak ajengan AC aya meakeun peon biayanya mahal teu ngomong teu ngawur lalu tadi setrum sallallahu Muhammad hati-hati kita yang hidup sejak tahun 70-an merasakan betapa perubahan sangat luar biasa ini ngaji lain ka pesantren tapi ka Google saya di buku saya pegel oleh karena itu hamba mengatakan saya bergembira di tempat ini masih ada penjaga gawang syariat Allah sok doakeun mudah-mudahan para kiai para pengasuh sing dipanjatkeun yuswana dimurahkeun rezekina kadenya akan kurang sadayana Allahumma di gunung ada juga batu-batu tapi jangan gede-gede ambil dikit-dikit yang berbatu cincin beliau gimana nanti anak sudah ditaruh di situ di pesantren ambil kembali wayahna kudu kalau pingin punya anak jadi kayak batu cincin dibawa ke ahlina kita di rumah punya batu pingin jadi cincin bawa ke ahlina
ambil dari gunung, pisahkan, disimpan di tukang batu, dipotong, diukur, digosok, akhirnya diherang kia 1 kilo ya sabarahan kieu mah ieu mah hargana mah 1 kilo hargana ayeuna mah 1 biji ge jutaan hargana moal meunang 2 juta ieu mah didieukeun ini ditawar 1 miliar moal didieukeun ditawar dikeun mau dibayar pek naik. Sekarang banyak, saya pernah alami. Ada teman saya punya batu kalimaya, dibawa ke tukang batu yang lagi ramai di situ. Tinggal sholat di kampus, terus di kampus balik lagi minta maaf dengan batunya. Maaf Pak, batunya pecah. Padahal cuma mau ganti ikatan. Kok pecah? Teman saya hampir nangis. Ya karena sebetulnya saya bukan tukang batu cincin Pak, saya bengkel motor. Apa yang menyebabkan di Kanjuruhan Malang di lapangan sepak bola ada korban sampai 100 orang lebih? Sebab ada yang bukan pemain sepak bola dan bukan wasit turun lapangan. Artinya apa? Rusaknya umat Islam hari ini karena ada yang bukan ulama ikut bicara agama. Tidak benar, tapi kebenaran. Saya tidak melarang mencari alamat pakai Google, lumayan, tapi tong diandal-andal teuing. Tadi saya berangkat dari Jakarta jam 1 siang. Perhitungan saya jam 8 sudah sampai sini. Nah, datang jam 10 lebih gara-gara Google. Untungnya terakhir saya nanya sama orang, situ Pak belok kanan, cek Google mah belok kanan, gitu aja kiri. Untungnya saya pernah di daerah Subang naik mobil mau sama, setelah 200 meter belok kanan, ikuti 400 meter belok kiri, tahu-tahu sampai di tengah sawah betok di sana. Mundur hampir 1 kilo 3 mobil gara-gara Google. Sekarang banyak orang yang belajar agama dari Google, bukan tidak boleh, tapi anjing belajar dengan Google nanti digugu makin pegel. Selagi masih ada orang tanya ahlinya, hadinya ngajina mual nyasar insyaallah. Hamba yang dimuliakan, wah sudah panjang sambutan saya ini ya saya. Langsung kemana kan? Ini bagus, masya Allah, bagus. So, alhamdulillah sampai hari ini Indonesia umat Islam masih damai. Alhamdulillah. Madinah, lihat di Timur Tengah, di Mesir, gudangnya ulama, orang lagi Jumatan di London. Syekh Ali Jumat itu ditembak jarak dekat sekali. Allah izinkan tidak kena. Yang ditembaknya umat Islam sedang sholat, menembak lagi pakai takbir. Lihat di Irak, tiap hari terjadi keributan antara Islam dengan Islam. Di Suriah tiap hari terjadi keributan Islam dengan Islam. Di Yaman gudangnya para sahabat ada keributan hampir tiap hari saling merusak. Kenapa? Sebab yang diajarkan itu adalah yang kasar-kasar. Kenapa kasar? Sebab sariawan mulutnya. Kalau sariawan biasanya gara-gara panas dalam. Akidah yang diajarkan yang panas hitam putih, bukan warna-warni. Alhamdulillah di Indonesia walaupun beda alirannya, bahkan beda agamanya, beda sukunya, tetap damai karena kita sadar damai itu dan kita punya penyembuh panas dalam, larutan penyegar cap kaki. Insya Allah malah saya bukan iklan dikasihnya gini ya. Apa artinya? Islam di Indonesia sama seperti lautan penyegar cap kaki 3. Islamnya tawasud, pertanahan sinegar tengah. Islamnya tasawuf, toleran dalam perbedaan. Islamnya tawazun, selalu menjaga keseimbangan. Ini 3 kekuatan cap kaki 3 ini yang membuat umat Islam Indonesia dikagumi oleh dunia. Maka sering saya katakan,
bukan tidak butuh dengan ulama Yaman. Yaman lebih butuh dengan nasihat ulama Indonesia. Bukan tidak butuh dengan ulama Irak. Irak lebih butuh dengan cara-cara hidup umat Islam Indonesia. Bukan tidak butuh dengan Suriah. Suriah lebih butuh dengan Indonesia. Maka sering saya katakan, ayo berangkatkan Banser Indonesia bareng dengan ajaran Indonesia. Berangkatkan ke Irak, berangkatkan ke Yaman, berangkatkan ke Suriah. Insya Allah sambil upaya haleh. Aku maha perang lo kalau kuat. Itu hebatnya Indonesia. Maka sekarang semua negara minta ke Indonesia supaya diajari bagaimana hidup damai. Diajarkan Pancasila. Mereka belajar kepada Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Lihat ulama kita, ulama orang Sunda, orang Jawa, rengkuh luar biasa. Pakaian biasa-biasa saja, penampilan biasa-biasa saja, tetapi ilmunya tinggi. Dan alhamdulillah sampai hari ini juara baca Quran internasional selalu orang Indonesia. Yang suka Quran pede, langsung orang mah nangka enak, nangka warada. Garam ke obat, garam Inggris. Paling-paling calon kencing manis gula Jawa. Hayam hebat, hayam bangkok. Goreng-goreng orang kabagan banyak. Goreng-goreng. Hamba yang mengingatkan, ini sambutan saya ini karena saya terlalu malam, janjinya kan jam 8, jam 9 sudah naik, jam 10 turun. Ternyata Masya Allah, mudah-mudahan insya Allah ya panjang umur sehat badan, kita bertemu dengan kesempatan. Saya titip sok dirawat, ini saran tawon ini bareng-bareng kita jagain sama-sama, sebab dari sini akan keluar ternak tawon-tawon madu yang manis yang bisa dijadikan pengobatan. Terakhir para lagi, saya membawa buku kecil, ini doa terbaik seluruh dunia. Doa terbaik seluruh dunia, insya Allah tidak ada doa lebih dari ini. Bagi yang membutuhkan silahkan nanti berhubungan dengan anak-anak kami di sini. Saya tidak menjualnya, nanti ambil saja langsung dan bayarnya di situ juga. Berapa harganya? Enggak bayar, taruh aja duitnya situ. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Insya Allah panjang umur sehat dan kita bertemu lagi kesempatan. Salam untuk keluarga yang tidak hadir pada malam ini. Insya Allah kalau kesatukan kita dan kebaikan dan kebajikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.